Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas soal SKD CPNS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak semua untuk membahas soal TWK materi integritas bagian 2. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya sehingga setiap ada video yang baru, ada notifikasi yang muncul. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita lanjutkan kembali pembahasan materi integritas bagian yang kedua. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi soal nomor 11. Jadi bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk melakukan penyuapan. Nah, ini kata kuncinya sudah kita temukan bersama bahwa ada melakukan penyuapan untuk tujuan tertentu sebagai tindakan, apakah itu korupsi, apa itu kolusi, apakah itu nepotisme, gratifikasi, ataukah perdata. Jadi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa KKN atau biasa disebut sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merupakan salah satu tindak pidana yang bertentangan dengan integritas. Jadi korupsi itu melakukan pengambil alihan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kalau kolusi itu melakukan penyuapan. Kalau nepotisme itu adalah kedekatan keluarga, gratifikasi pemberian hadiah kepada pejabat publik dengan tujuan tertentu. Kalau perdata itulah hubungan hukum yang bersifat pribadi. Misalkan terkait dengan pernikahan, hak waris, perceraian itu bersifat perdata. Selain ada hukum yang bersifat pidana. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 11 itulah opsi yang B. Jadi kolusi. Yaitu sama artinya melakukan penyuapan untuk tujuan tertentu. Kita lanjutkan soal nomor 12. Ini penalaran juga bagaimana pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuat positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Kemudian inti pertanyaannya berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah. Jadi yang mana opsi A sampai dengan E yang menunjukkan ketidakjujuran. Kalau yang A membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian kalau yang B budaya nyontek. Kalau yang C budaya membuat kantin kejujuran. Kalau yang D, budaya saling percaya antar sama warga negara. Kalau yang E, budaya tidak percaya para guru dan kepala sekolah. Jadi yang tanyakan mencerminkan ketidakjujuran dalam lingkungan sekolah. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Tepat sekali. Budaya nyontek. Itu merupakan salah satu cerminan ketidakjujuran di tingkat pendidikan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 13. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, jika kita melanggar fakta integritas, biasanya sebagai ASN atau sebagai pegawai maupun di karyawan suatu perusahaan akan membuat fakta integritas. Kemudian apa yang akan dilakukan ketika mendapat teguran karena kita melanggar fakta integritas tersebut? Apakah A memberi alasan? Apakah B saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain? Kalau yang C, menemui Anda sebelum mendapatkan teguran, ini mungkin ada kesalahan penulisan ya, menemui atasan Anda seharusnya sebelum mendapatkan teguran. Kalau yang D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Kalau yang E, pasrah akan nasib yang saya terima. Jadi yang paling positif ya, yang paling tepat dari opsi yang ada yaitu adalah opsi yang ya, tepat sekali. Opsi yang B. Jadi ketika kita melanggar fakta integritas dan mendapatkan teguran, ya saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun nanti akan menghadapi konsekuensi atau akibat yang akan disalahkan oleh anggota yang lain. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 14 terkait dengan penalaran di materi integritas, bagaimana digambarkan bahwa Aris merupakan seorang pegawai di sebuah bank. Sebagai customer service, ia bertugas melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang nasabah yang sangat kritis. Setiap jawaban yang diberikan oleh Aris selalu disangkal oleh nasabah tersebut. Akhirnya, nah ini kita bisa temukan di sini kata kuncinya. Akhirnya Aris melempar
tugasnya kepada rekan CS yang lain untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi ini yang terjadi pada diri Haris, bahwa dia melempar tugasnya kepada rekan CS yang lain. Dari cerita di atas, Haris telah mengabaikan nilai integritas sebagai pegawai. Yang ditanyakan adalah nilai integritas yang dilanggar oleh Haris adalah apa? Dari situasi yang digambarkan soal nomor 14 ini adalah jelas. Ya, tepat sekali. Nilai tanggung jawab. Di mana tugas yang seharusnya dia kerjakan tapi diberikan kepada orang lain. Jelas ini melanggar atau bertentangan dengan sikap integritas, khususnya pada nilai tanggung jawab. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 15. Ini juga penalaran yang mampu melatih konsentrasi dan bagaimana nilai kritis kita untuk memecahkan setiap soal yang ada. Soal nomor 15, Anda merupakan seorang karyawan apotek. Ada seorang pembeli ingin beli obat-obatan tertentu yang haruslah memakai resep dokter karena dapat membahayakan kesehatan. Dia tidak memiliki resep dokter. Jadi akan tetapi pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia akhirnya memberikan sejumlah uang. Nah ini kita diupaya disuap oleh pembeli ini supaya untuk memberikan obat yang diinginkan. Apa yang Anda lakukan menghadapi situasi seperti ini? Jelas kita akan menolak karena ada indikasi pemberian uang atau penyuapan. Jadi kalau yang A memberikan obatan tersebut kepadanya, toh tidak ada yang mengetahui, jelas salah ini ya. Opsi yang A. Kalau yang B, saya ragu akan keputusan. Jangan ragu ya, ini juga kurang tepat. Kalau yang C, saya akan melakukan konsultasi kepada rekan sejawat terlebih dahulu. Nah, ini kurang percaya diri dan kurang konsisten. Kalau yang D, saya menolaknya secara tegas. Nah ini baru. Apalagi ada indikasi penyuapan, jelas opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kalau yang E, saya menerima uang. Wah, ini parah, berbahaya. Jelas bertentangan dengan nilai integritas kalau yang E. Jadi opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 16. Di mana digambarkan integritas nasional harusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung atas negara adalah praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai kasus korupsi mencuat di permukaan KPK, berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Nah, ini ilustrasi yang cukup panjang ya dari soal nomor 16 ini. Intinya soal itu akan termuat di kalimat terakhir ini. Bagaimana upaya yang tepat dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan kejahatan luar biasa tersebut? Nah ini, ada kata kunci yang harus kita perhatikan. Bagaimana upaya yang tepat yang dilakukan oleh masyarakat? Nah ini, yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik korupsi. Jadi kalau masyarakat ya jelas, kita sadar akan hukum, kita sadar akan peraturan perundang-undangan dan menaati tersebut. Itu clue atau kunci yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Kalau yang A, menjatuhkan sanksi berat, ya itu bukan peran masyarakat tapi lembaga negara, sehingga opsi yang A itu salah. Kalau yang B, melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya, itu peran dari KPK atau peran dari pemerintah. Kalau yang C, mengemban sikap sadar hukum dan dalam kehidupan mulai lingkungan terkecil. Nah ini, sadar akan hukum. Kita simpan dulu opsi yang C sebelum kita lihat opsi yang berikutnya, opsi D. Peraturan perundang-undangan dan pemberitahuan berkembangnya praktik korupsi. Nah ini tugas dari DPR dan Presiden, dalam hal ini pemerintah, dalam upaya untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kalau yang E, membentuk badan khusus pemberantasan korupsi, yaitu peran dari negara atau pemerintah. Sehingga opsi yang paling tepat, peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah opsi yang C. Mengemban sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai lingkungan terkecil. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Seorang guru ASN SD Mekar terus bertugas mengajar murid menerima pemberian hadiah. Salah satu orang tua murid sebagai tanda terima kasih atas cara mengajarnya yang kreatif dan membuat murid mudah mengerti. Jadi memberikan hadiah. Orang tua murid tersebut memberikan uang. Nah, ini sudah ada upaya penyuapan kepada guru tersebut secara sukarela dan tulus hati. Permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang dilarang karena jadi seorang ASN atau pejabat publik tidak boleh memberikan suap.
atau tidak boleh menerima suap juga. Hal ini dapat dikategorikan gratifikasi atau pemberian hadiah karena kalau yang A dikategorikan sebagai pemberi yang berhubungan dengan jabatan, kalau yang D dalam pemberian ini terkandung best interest dari pihak pemberi, kalau yang C dilihat sebagai upaya untuk mengurangi independensi, kalau yang D berhubungan dengan agenda dan keputusan penting, kalau yang E menerima hadiah tersebut membuat iri guru yang lain. Jelas kalau gratifikasi ya itu merupakan penyuapan atau pemberian hadiah dalam rangka jabatan. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 17 itu adalah opsi yang tepat sekali, opsi yang A. Dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan, khususnya jabatan sebagai seorang guru di SD Mekar terus. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 18, contoh perbuatan yang menunjukkan rendahnya integritas di lingkungan kantor. Jadi, yang mana menunjukkan rendahnya integritas di lingkungan kantor adalah kalau yang A mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya jelas ini positif ya. Kalau yang B datang tepat waktu ke kantor juga jelas. Kalau yang C mencari alasan ketika datang terlambat ke kantor. Kalau yang D menuruti perintah pimpinan dengan penuh loyalitas. Kemudian kalau yang E aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan kantor. Yang ditanyakanlah rendahnya integritas atau kejujuran di kantor adalah, sudah jelas kita bisa lihat jawaban yang paling tepat soal nomor 18 ini adalah yang C. Mencari alasan ketika datang terlambat ke kantor. Itu menunjukkan bahwa rendahnya integritas di lingkungan kantor. Kita lanjutkan soal nomor 19. Berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah, jadi hakikat atau makna yang paling mendasar pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia, khususnya oleh KPK. Apakah itu membuat sengsara? Jelas bukan. Apakah secara makna mendasar pemberantasan korupsi adalah menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai hukuman mati juga? Jelas bukan. Jadi hakikat atau makna pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah memastikan tujuan nasional dapat tercapai. Kemudian kalau yang ini dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi. Kalau yang E terciptanya sistem anti korupsi yang efisien dan efektif. Opsi yang paling tepat adalah yang paling mendasar ya. Apa yang dapat dilakukan atau makna dari pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia adalah memastikan. Ini yang paling mendasar. Tujuan nasional dapat tercapai. Di mana tujuan nasional Indonesia termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada alinea yang keempat. Ini tujuan mendasarnya. Walaupun yang E juga ada hubungannya dengan anti korupsi, cuman itu merupakan bukan dari makna yang mendasar. Jadi makna tuh hakikat yang paling mendasar adalah memastikan tujuan nasional itu dapat tercapai. Soal yang terakhir, ini soal penalaran. Pagi itu, Ras Muhammad berangkat menuju kantornya yang berlokasi di Disperindak, Jawa Tengah. Ketika memasuki ruangan, Ras melihat begitu banyaknya sampah berserakan di ruangan kantor. Padahal, di setiap meja kerja sudah disediakan tong sampah. Jika Anda adalah Ras Muhammad, apa yang akan dilakukan sebagai wujud? Jadi implementasi dari sikap integritas sebagai seorang ASN. Jadi padahal di sini ya sudah disampaikan di setiap meja kerja sudah disediakan tong sampah. Tapi rekan kerja dari Ras Muhammad ini membuang sampah sembarangan. Apa yang dilakukan sebagai wujud integritas? Apakah yang A mengelompokkan sampah yang berserakan agar nantinya mudah diambil oleh office boy untuk dibuang? Bukan ya. Kalau yang B segera memasukkan sampah yang berserakan ke tong sampah. Ini cukup baik ya, coba kita simpan. Opsi yang C segera memanggil office boy untuk membersihkan ruangan kerja. Ini kurang tepat ya. Yang dapat kita lakukan sendiri. Kalau yang D membiarkan saja, jelas salah. Kalau opsi yang E mengingatkan rekan kerja yang lain agar memasukkan sampah pada tempatnya. Jadi sebagai wujud implementasi dari sikap integritas sebagai seorang ASN yang paling tepat itu adalah, jadi yang dapat kita lakukan secara langsung, secara nyata, wujud dari integritas adalah opsi yang
Ya, tepat sekali. Yang B. Segera memasukkan sampah yang berserakan ke tong sampah. Baik, itu tadi pembahasan materi TWK khususnya pada materi integritas bagian yang kedua. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.